Kalian keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namaku Sally. Saat ini, aku sudah berumur 20 tahun. Aku berasal dari keluarga yang cukup mampu. Ayah dan ibuku sama-sama berprofesi sebagai dokter. Selain bertugas di rumah sakit umum, ayah dan ibu juga membuka klinik di rumah. Rumah kami cukup besar. Ada 2 bangunan. Bangunan pertama kami gunakan untuk usaha ayah dan ibu, yaitu klinik. Sementara bangunan yang satunya kami gunakan untuk tempat tinggal. Karena kesibukan ayah dan ibu, mereka tak bisa stay 24 jam di klinik, sehingga mereka mempekerjakan beberapa perawat. Total ada 5 perawat, yang kesemuanya adalah orang-orang yang cukup dikenal oleh ayah dan ibu. Ada 3 saudara ibu, dan 2 adalah teman ayah sendiri. Dan semuanya perempuan. Klinik cukup ramai, sehingga juga membutuhkan orang yang khusus bersih-bersih. Ayah dan ibu memiliki 3 asisten rumah tangga. Selain membersihkan klinik, juga sekalian membersihkan rumah. Ada juga 2 satpam sebagai penjaga, karena cukup rawan juga daerah ini. Meskipun hanya kota kecil, tapi kota ini sudah cukup maju, tidak kalah dengan kota besar lainnya. Itu juga yang membuat mobilitas para masyarakat tinggi di jalanan, sehingga rawan kecelakaan. Rata-rata pasien yang datang setiap hari adalah yang mengalami kecelakaan. Tak jarang juga yang akan melahirkan, namun lebih dominan yang mengalami laka di jalanan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun, membuka usaha klinik di rumah tidak ada kendala. Semua lancar. Aku yang waktu itu masih berumur 10 tahun, sudah cukup mengerti, walau tidak semuanya paham. Orang tuaku yang sibuk membuat aku lebih sering bersama para perawat dan asisten rumah tangga. Aku bukan anak tunggal. Aku memiliki 1 orang saudara. Dia laki-laki. Bernama Bimo. Ketika aku berusia 10 tahun, Bang Bimo berumur 15 tahun. Ya, jarak kami 5 tahun. Seiring berjalannya waktu, Bang Bimo juga mengalami perubahan sikap. Dia yang biasanya patuh, kini suka memberontak. Ibu yang paling cerewet mengingatkan Bang Bimo, kalau ayah terkesan cuek, yang penting anaknya mau di rumah atau pulang setelah bermain, bagi ayah itu sudah cukup. Namun tidak dengan ibu. Dia takut kalau Bang Bimo sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Tapi ya, mau semarah apapun ibu, Bang Bimo tetap saja ngeyel. Dia berteman dengan orang yang usianya jauh dari dia. Itulah mungkin dia menjadi seperti itu. Bang Bimo juga cukup akrab dengan para asisten rumah tangga. Kami pikir ya selayaknya anak majikan dengan asistennya, tapi ternyata lebih dari itu. Setelah 4 tahun berjalannya klinik, banyak kejadian-kejadian yang membuatku sangat syok, apalagi ibu. "Sel, abangmu kemana?" tanya ibu yang baru pulang bertugas. "Gak tahu, Bu," jawabku sambil menaikkan bahu. "Coba cari dulu, Sel. Ibu kok khawatir?" kata ibu lagi. Akhirnya aku menghentikan belajarku dan memutuskan mencari Bang Bimo. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9. Para perawat biasanya sedang beristirahat jam segini kalau tidak ada pasien. Jadi klinik tampak sepi. Aku juga sudah bertanya kepada kelima perawat. Mereka tidak tahu di mana Bang Bimo. Begitu juga dengan kedua sapam. Mereka tidak tahu sama sekali. Aku pun kembali lagi ke rumah, mencari Bang Bimo di setiap sudut ruangan yang ada.
Saat aku lewat di depan salah satu kamar ART-ku, aku mendengar dua orang yang sedang tertawa. Aku mencoba memahamkan suara siapa itu. Kok kayak suara Bang Bimo ya? Batinku dalam hati. Karena merasa curiga, akhirnya aku memanggil ibu. Bu, ayo bu. Ada apa? Tanya ibu. Udah bu, ikut aja. Nanti ibu juga tahu. Kataku sambil terus menarik tangan ibu hingga sampai di depan kamar ART kami. Bu, coba dengarkan. Aku menyuruh ibu mendekatkan telinganya ke pintu. Kok seperti suara abangmu? Tanya ibu dengan pelan. Iya bu, makanya. Coba bu buka pintunya. Ya sudah. Akhirnya ibu langsung membuka pintu itu tanpa ragu. Kebetulan pintunya tidak terkunci. Bimo, teriak ibu dengan kencang. Aku yang memang belum melihat, buru-buru segera melongo ke dalam ruangan itu. Aku sangat kaget sama seperti ibu. Sebab di atas ranjang, Bang Bimo tanpa menggunakan selai benang pun. Dia sedang bermain bersama ART kami. Ibu tentu marah besar. Tanpa ragu, ibu langsung menampar Bang Bimo. Keterlaluan kamu, Lin. Kamu ajarkan anakku apa ini? Kata ibu marah kepada ART kami yang bernama Mbak Lina. Ampun bu, bukan maksudku begitu. Katanya membela diri namun ibu tak percaya lagi. Pergi sekarang kamu dari sini, Lin. Kalau kamu tidak mau pergi, aku laporkan kamu ke polisi. Teriak ibu. Akhirnya Mbak Lina malam itu langsung pergi dari rumah. Yang mengetahui kejadian itu hanya aku dan ibu saja. Entahlah yang lainnya kemana karena memang suasana tampak sepi. Dua kamar ART yang lainnya juga terlihat kosong. Mungkin itulah yang dimanfaatkan oleh Bang Bimo dan Mbak Lina untuk melakukan hal itu. Ibu kecewa sama kamu, Bimo. Bisa-bisanya kamu seperti ini, nak. Kamu itu masih kecil. Tugasmu belajar. Bukan melakukan hal-hal aneh seperti ini. Kata ibu memarahi Bang Bimo. Maaf, Bu. Bimo mencintai Mbak Lina. Jawab Bang Bimo kala itu. Itu membuat ibu semakin frustasi. Ibu hanya bisa mengacak rambutnya. Ibu terlihat sangat stres. Bahkan ibu sampai menjambak rambutnya sendiri. Ibu menangis di samping Bang Bimo yang diam tanpa ekspresi. Menurutku, wajahnya begitu dingin. Aku ikut menangis karena melihat ibu menangis. Aku juga marah dengan kelakuan Bang Bimo. Aku memang belum terlalu paham. Tapi kalau hal itu sampai membuat ibu marah, pasti yang dilakukan adalah kesalahan besar. Setelah agak tenang, ibu menghentikan tangisannya dan berkata, besok kamu ke pesantren. Satu kalimat yang membuatku ikut takut. Iya, aku memang tidak berminat untuk masuk ke pesantren. Dan sekarang gara-gara kelakuan Bang Bimo, dia harus masuk pesantren mau tidak mau. Bang Bimo bukannya merasa bersalah, dia malah semakin marah. Bahkan dengan jahatnya dia melempar bantal sofa. Hampir saja mengenai ibu, tapi untungnya meleset. Karena tak mau Bang Bimo kabur, ibu mengurungnya. Ibu mengunci pintu kamarnya dari luar. Untung semua jendela sudah diteralis, jadi tak mungkin Bang Bimo bisa kabur. Keesokannya, ancaman ibu benar-benar terjadi. Ibu sudah memerintahkan seseorang untuk menjemput Bang Bimo. Sambil memberontak, Bang Bimo berusaha menolak dan kabur. Tapi usahanya sia-sia. Hingga akhirnya, sorenya Bang Bimo sudah sampai di pondok pesantren yang ibu inginkan. Aku tidak tahu Bang Bimo suka atau tidak di sana. Tapi kalau dari caranya memberontak pasti dia tidak terima. Dan selama dia di sana, tak pernah aku mendapati sekalipun Bang Bimo pulang ke rumah. Misalkan saat liburan semester, tidak ada. Padahal setauku, teman-temanku yang mondok
Setengah tahun sekali akan pulang ketika liburan semester. Tapi tidak dengan Bang Bimo. Lebaran pun dia juga tidak pulang. Aku sempat bertanya ke ibu kenapa, namun ibu menjawab, Bang Bimo belum bisa menyadari kesalahannya. Jadi ibu belum mengizinkan dia pulang. Begitulah jawaban yang diberikan oleh ibu. Sebenarnya aku rindu, namun mau bagaimana lagi? Ibu juga tak pernah mengajakku mengunjungi Bang Bimo. Mungkin pernah ibu mengunjungi sendiri tanpa mengajak aku. Karena kejadian Bang Bimo itu, aku jadi semakin hati-hati. Kalau kalian pikir, kejadian yang dilakukan oleh Bang Bimo adalah yang paling mengerikan di rumah ini, kalian salah besar. Justru setelah itu malah terbongkar kejadian yang lainnya. Seperti biasa, klinik berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Namun bertepatan dengan tanggal merah. Aku lupa saat itu hari libur karena apa. Namun, waktu itu sampai libur selama 4 hari. Hal itu dimanfaatkan oleh ayah dan ibu untuk pulang kampung mengunjungi kakek dan nenek. Sebelum setahun setelahnya kakek dan nenek meninggal. Kami liburan di kampung selama 4 hari menghabiskan hari libur. Awalnya, semua berjalan lancar, tidak ada yang mencurigakan. Toh klinik sudah dipercayakan kepada perawat yang berjaga. Oh ya, aku lupa bilang, kalau semua asisten rumah tangga, satpam juga 5 perawat, itu tinggal di rumah kami. Jadi, mereka tidak ada yang pulang ke rumah mereka sendiri. Mereka memang stay di sana 24 jam. Kami juga sudah sangat percaya pada mereka. Kecuali dengan satu ART yang membuat masalah. Sebenarnya sejak itu ibu cukup berhati-hati. Namun, ya sehati-hatinya seseorang, jika memang orang yang dia percaya karakternya sudah buruk, pasti yang akan terjadi hal buruk juga. Baru 3 hari kami menikmati liburan, tiba-tiba salah satu perawat yang masih saudara ibu menelpon kami. Ada apa Lucy? Tanya ibu setelah telepon tersambung. Bu, cepat pulang bu, ada masalah di rumah. Begitulah kurang lebih yang aku dengar. Karena memang tidak di loudspeaker oleh ibu. Jadi hanya samar-samar saja. Setelah mendapat telepon dari perawat bernama Lucy itu, kami semua pun langsung pulang. Walau sebenarnya aku masih betah berada di sini. Ada apa bu? Kenapa kita buru-buru pulang? Kan masih sehari lagi liburnya. Tanya aku ke ibu karena memang belum merasa puas. Ada masalah di rumah nak? Jawab ibu. Mendapat jawaban seperti itu, aku hanya bisa diam. Sesampainya di rumah, di depan klinik ramai orang. Kupikir ada kecelakaan, dan itu keluarganya. Tapi setelah aku perhatikan, itu adalah tetangga sekitar rumah kami. Aku pun turun, begitu juga ya dan ibu. Ini nih pak, perawat Anda ketahuan membawa masuk laki-laki. Kami sudah mengintainya sejak kemarin, karena memang mereka ini mencurigakan. Sering sekali berduaan. Sebenarnya kami tak masalah, namun kali ini mereka sudah keterlaluan. Ucap salah seorang warga penuh emosi. Aku tidak paham. Namun, sedikit demi sedikit setelah terus memperhatikan mereka, aku jadi mengerti apa yang terjadi. 2 sekaligus loh pak, buat malu aja. Kata salah seorang warga lagi. Lucy, ajak Seling masuk, perintah ibu. Aku pun hanya bisa pasrah ketika tanganku ditarik oleh perawat Lucy. Ada apa sih? Tanyaku ke perawat Lucy. Anak kecil gak boleh tahu dulu, belum waktunya. Jawab perawat Lucy kala itu. Aku pun hanya bisa menaikkan bahuku merasa kecewa karena tidak bisa mendapatkan informasi yang lebih. Namun setelah dewasa ini, aku mulai paham apa yang terjadi. Jadi malam itu, salah satu perawat
yang teman ayah membawa 2 orang laki-laki masuk ke dalam klinik. Dipikirnya berobat seperti biasa. Namun ternyata mereka malah melakukan hal-hal yang tidak senonoh di salah satu kamar klinik yang kosong. Ternyata itu bukan pertama kali, bahkan bukan hanya di kamar pasien. Mereka juga sering melakukannya di kamar jenazah. Iya, segila itu memang. Bukan hanya dengan satu, namun 2 lelaki sekaligus. Sungguh sangat membagongkan. Akhirnya, setelah kejadian itu, mau tidak mau, ibu harus memecat perawat itu. Begitu juga dengan ayah. Dan kata ibu sudah bisa dipastikan, perawat itu tak akan pernah diterima di rumah sakit manapun karena kasusnya. Ya, sudah menyalahi kode etik tentunya. Makanya, dia tak akan pernah bisa menjadi perawat lagi. Itulah akibat yang harus diterima dari perbuatan perawat itu. Sudah enak-enak kerja di sini dengan gaji yang lumayan, dia malah bertingkah. Akhirnya klinik berjalan dengan 4 perawat. Semua baik-baik saja selama 2 tahun. Tidak ada kejadian apapun, selain kejadian-kejadian yang cukup mengerikan karena banyak pasien yang meninggal. Entahlah itu hanya halusinasiku atau memang terjadi. Aku sering mendengar suara-suara teriakan minta tolong di telingaku ini. Ketika aku sedang bermain di klinik bersama perawat, ketika ayah dan ibu tidak ada di rumah. Banyaknya pasien laka yang meninggal terjadi ketika mudik lebaran. Banyak sekali terjadi kecelakaan. Dan lumayan banyak juga yang tidak tertolong. Karena kecelakaan yang sangat parah. Ibu sempat juga menambah 2 bantuan perawat. Namun tidak lama. Karena setelah selesai mudik lebaran, klinik tidak terlalu ramai sehingga hanya 4 karyawan lagi yang bekerja. Kalau kalian pikir, kejadian perawat hari itu merupakan kejadian yang paling membagongkan, kalian salah besar. Selain kejadian Bang Bimo dan perawat itu, masih ada satu kejadian yang benar-benar merubah hidupku dan juga ibu. Kenapa, Bu? Tanyaku ke ibu ketika tak sengaja lewat di depan kamarnya. Ini loh nak, semalam kan ibu gak tidur di rumah. Tapi kenapa kamar ibu berantakan banget? Iya ya Bu, ibu kan tadi malam gak tidur di rumah. Aku juga gak melihat siapapun masuk ke dalam kamar ibu selain ayah, kataku. Oh ya? Apa mungkin ayahmu memberantaki kamar sampai seperti ini? Tanya ibu merasa heran. Mungkin saja Bu, ayah sedang kelelahan jadi tidurnya lasa, kataku memberi argumen. Bisa jadi ya nak, mungkinlah. Ya sudahlah, tidak mau ibu ambil pusing juga. Masih banyak kerjaan ibu yang lainnya, kata ibu. Namun, di spray milik ibu yang berwarna putih itu, aku melihat bercak bulat. Seperti bekas ketumpahan air namun cukup besar. Tanpa ragu, aku bertanya dengan ibu karena penasaran. Bu, itu bekas apa? Tanyaku menunjuk ke arah noda itu. Iya, bekas apa ini? Kata ibu sambil terlihat berpikir dan mengingat-ingat. Kemudian, ibu mencium noda itu. Dan ekspresi wajah ibu langsung berubah yang tadinya tenang, kini menjadi panik. Ada apa, Bu? Tanyaku yang memang bingung. Gak ada apa-apa, nak. Sudah, ayo berangkat sekolah ibu antar. Kata ibu. Asik, aku diantar ibu nih. Kataku merasa senang karena jarang sekali aku sekolah diantar ibu. Sementara pulang sekolah, aku dijemput oleh ayah karena memang itu permintaanku. Ya, semenjak Bang Bimo di pondok, aku merasa menjadi anak tunggal. Karena tak ada sainganku. Aku bisa bebas mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Setelah ibu menemukan spray bernoda seperti bekas air itu,
terjadilah suatu kejadian yang sangat-sangat membagongkan. Hari itu klinik berjalan normal seperti biasanya. Hari ini ayah tak ada tugas di rumah sakit sehingga dia stay di klinik. Sementara ibu masih ada tugas dan pulang malam hari. Biasanya kalau aku belum mengantuk, aku bermain di klinik sampai kantukku tiba dan akan masuk ke dalam rumah untuk tidur. Kalian ingat kan kalau masih ada satu perawat yang merupakan teman ayah? Malam itu, tiba-tiba dia izin ke belakang, katanya sedang tidak enak badan. Jadi dia minta istirahat duluan. Ketiga perawat yang lainnya pun mengiyakan. Kebetulan juga pasien tidak terlalu ramai. Dan tak lama setelah perawat itu ke belakang, ayah juga ikut ke belakang. Kupikir ayah akan ke toilet atau mau masuk ke dalam rumah mengambil sesuatu. Namun cukup lama aku menunggu, ayah tak kembali, hingga rasa kantukku datang. Aku bilang ke tiga perawat yang lainnya, aku ngantuk, aku tidur duluan ya. Pamitku ke mereka. Oke, jawab mereka dengan kompak, sambil mengacungkan jempol. Memang seperti itu kebiasaan kami. Aku pun tanpa ragu masuk ke dalam rumah. Niatku ingin mencari tahu keberadaan ayah di mana. Awalnya aku mencari ke toilet, tapi tidak ada. Kemudian aku berpikir, apa mungkin ayah sudah tidur ya karena kelelahan? Akhirnya aku langsung ke kamar ayah dan ibu. Entah sengaja atau lupa, pintu kamar ayah tidak dalam keadaan terkunci atau tertutup seperti biasanya. Pintu itu terbuka sedikit. Jadi aku bisa mengintip apa yang ada di dalamnya. Seketika mataku langsung melotot hingga ingin keluar dari tempatnya. Karena apa yang aku lihat? Pasti kalian sudah bisa menebak. Iya, ayahku sedang bermain dengan perawat itu yang merupakan temannya. Aku langsung syok. Aku lemas karena aku harus melihat hal seperti ini untuk kedua kalinya setelah Bang Bimo. Aku tak bisa berucap atau langsung marah ke ayah. Aku memilih berjalan pelan untuk ke klinik lagi. Dengan gagap, aku mengadu ketiga perawat lainnya. A, a, it, a. Aku sampai tak bisa berucap kala itu. Hingga akhirnya aku ditenangkan oleh mereka. Kamu habis lihat apa, Sel? Tanya salah seorang perawat. Aku masih tetap panik dan gagap. Hingga aku sedikit tenang dan bisa bicara dengan normal. Ayah, ayah, ucapku sambil menunjuk ke arah rumah. Seolah mereka takut jika terjadi sesuatu dengan ayah. Dengan cepat salah seorang dari mereka memanggil satpam yang berjaga di luar. Salah satu satpam langsung masuk ke dalam rumah. Aku dipapah oleh salah seorang perawat. Jadi kami masuk ke rumah itu bertiga. Aku, satu satpam dan seorang perawat karena dua lainnya harus tetap berjaga di klinik. Dengan lemas, aku menunjuk ke arah kamar ayah dan ibu. Di sini, tanya satpam itu. Aku mengangguk. Astagfirullah, katanya setelah mengintip. Mereka berdua pun berdiskusi. Aku tidak begitu jelas mendengarnya. Namun, telepon ibu saja, telepon ibu, kata perawat itu. Aku pun hanya bisa memperhatikan mereka. Dan akhirnya, satpam itu mengunci pintu dari luar. Entahlah kenapa itu bisa terjadi. Padahal setauku kuncinya itu ada di dalam. Namun dengan cepat dia bisa mengunci pintu itu dari luar. Sehingga yang ada di dalam tidak bisa keluar. Ya, seperti yang aku bilang. Seperti yang ibu lakukan kepada Bang Bimo waktu itu. Semua jendela sudah diteralis, sehingga tak mungkin bisa kabur. Dan cukup lama kemudian, tiba-tiba ada suara mobil polisi yang datang. Sally, Sally, teriak ibu dari luar. Aku langsung mencari sumber suara itu. Aku berlari ke arah ibu lalu memeluknya. Aku menangis di pelukan ibu. Ibu pun juga. Aku paham pasti ibu sangat sakit hati sekali dengan kejadian ini.
Aku saja sangat sakit hati dan kecewa, apalagi ibu. Malam itu juga, ayah dan perawat itu diamankan oleh kepolisian. Kali ini, ibu benar-benar akan melaporkan dan menjebloskan mereka ke penjara. Karena ini suatu pidana. Ibu hancur sudah pasti. Aku saja sangat hancur. Aku setiap hari hanya bisa menguatkan ibu. Ibu selalu murung di kamarnya. Kamar yang menjadi saksi bisu perbuatan ayah dan perawat itu. Bahkan saking marahnya ibu, bekas sprei mereka langsung dibakar. Bukan hanya spraynya, kasurnya pun juga. Ibu terlihat sangat murka. Ibu hanya bisa memelukku, menangis, sambil bercerita. Entah aku juga tidak paham ibu seperti orang yang meracau. Dan terakhir kalimat yang ibu katakan, "Kamu jangan kecewakan ibu ya nak." Itulah yang selalu ibu ucapkan setelah dia meracau tidak jelas. Kurang lebih seingatku, 3 bulan ibu baru bisa normal. Klinik milik ibu juga sepi. Karena ya, kejadian itu membuat orang-orang enggan untuk berobat ke klinik kami. Setelah setahun, akhirnya klinik tutup. Karena ibu tak bisa menggaji para perawat. Karena memang sangat sepi sekali klinik, tidak ada pasien. Ibu juga sudah berhenti bekerja di rumah sakit. Ya karena keadaan ibu tidak stabil. Psikologis ibu benar-benar terganggu. Ayah dan ibu pun resmi bercerai. Cukup lama ibu untuk survive agar hidupnya bisa kembali seperti dulu. Bahkan sampai umurku 20 tahun sekarang ini, ibu masih tetap murung. Namun hati ibu sedikit terhibur karena Bang Bimo sudah benar-benar menyadari kesalahannya. Dia sudah berubah menjadi anak yang baik. Bahkan dia sering dakwah. Namun itu belum benar-benar bisa membuat ibu bangkit dan bahagia lagi. Bahkan saking traumanya ibu tak mengizinkanku masuk ke sekolah yang berhubungan dengan kesehatan. Dia menyuruhku untuk kuliah apa saja yang penting jangan yang berhubungan dengan kesehatan. Aku paham, ibu pasti sangat terluka dan belum bisa melupakan kejadian itu, meskipun sudah 10 tahun yang lalu. Setiap hari aku hanya bisa menghibur ibu dan menemani ibu. Aku juga mengambil jurusan ekonomi saja. Untuk kehidupan kami setelah ibu tak bekerja di rumah sakit lagi dan klinik tutup, ibu membuka usaha minimarket. Dari sanalah kami memiliki penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari. Bu, tiba-tiba Bang Bimo ingin bicara serius dengan kami. Ada apa, Bim? Tanya ibu. Bu, klinik daripada terbengkalai boleh nggak? Kalau kita buka panti asuhan saja, kita renovasi dan menampung anak-anak yang kurang beruntung. Ucap Bang Bimo meminta izin. Kamu serius, nak? Tanya ibu ke Bang Bimo. Insya Allah, Bu. Bimo cuma ingin bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Katanya lagi. Alhamdulillah, kalau memang kamu serius, ibu boleh banget kok, nak. Daripada kliniknya tidak terpakai dan hanya terbengkalai, lebih baik dimanfaatkan. Ibu setuju dan ibu akan membantu sebisa ibu. Akhirnya sebulan setelah pembicaraan itu, Bang Bimo benar-benar membuka panti asuhan. Sudah ada 10 anak yang diasuh oleh Bang Bimo di panti asuhan miliknya. Dari minimarket milik ibu, pemasok tetap untuk makan mereka. Bang Bimo juga mengambil anak-anak jalanan yang mereka hidupnya tidak jelas, lontang-lantung. Bang Bimo mengasuh mereka, mengajari mereka ilmu agama, menyekolahkan mereka juga. Yang paling aku senang adalah perubahan di ibu. Ibu semakin hari semakin ceria, karena bisa bermain dengan anak-anak itu. Setiap kali aku pulang kuliah, aku melihat ibu sudah berada di panti asuhan, mengajari anak-anak itu tentang kesehatan. Ya, ibu sudah kembali mendapatkan keceriaannya.
Aku sudah melihat kembali ibuku yang dulu. Aku juga ikut membantu Bang Bimo mengajari anak-anak itu. Tak hanya itu saja, aku juga berjualan secara online, yang hasilnya akan aku gunakan untuk mobilitas panti. Ya, kami bertiga sekarang memang fokusnya ke panti asuhan. Kalau boleh jujur, ada rasa trauma yang cukup dalam yang aku rasakan. Aku takut jika harus dekat dengan laki-laki apalagi menjalin hubungan. Karena aku langsung curiga dan seuzon kepada mereka. Itu semua terjadi karena ayahku sendiri sudah mengecewakanku, sehingga membuatku jadi seperti ini. Entahlah, traumaku ini akan sembuh kapan. Jujur, ketika mengingat masa lalu, aku sangat membenci yang namanya laki-laki. Terima kasih ya sudah mendengarkan ceritaku. Semoga bisa diambil pelajaran.